Tanyakan oleh Bapak Haji Ilham ini banyak saya dapat pertanyaan juga ya tentang tokoh Islam, ya, ulama, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik Syihab ya. Ini gimana kita? Intinya begini. Pertama, kalau saya secara pribadi, saya berpandangan ya, kalau saya menghormati beliau. Apa alasannya menghormati? Ya, pertama alasan yang umum. Alasan yang umum nih. Ada namanya al-ukhuwah ats-tsalatsah. 3 macam persaudaraan. Sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah. Kita wajib hormati. Ini umum ya, artinya berlaku kepada siapapun kita gitu. Yang kedua, ukhuwah wataniyah, yaitu sebagai sesama anak bangsa. Kita ini sama-sama bangsa Indonesia. Ya harus hormati. Sesama warga negara ya kita harus hormati. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, sebagai sesama manusia juga harus saling menghormati. Ini sebab yang umum ya, yaitu persaudaraan ini mewajibkan kita untuk menghormati orang lain. Baik karena sesama muslim, kemudian juga sesama warga negara, dan juga sesama manusia. Nah, selain sebab-sebab yang umum ini ada sebab yang khusus. Yang pertama dari sebab yang khusus itu adalah beliau min dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah keturunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi diminta oleh Allah untuk menyampaikan dalam Al-Quran, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu, la as'alukum alaihi ajran, saya enggak minta upah dari apa yang saya sampaikan. Jadi Nabi diminta menyampaikan kepada semua umat. Nabi itu enggak minta upah apapun, uang apa enggak, Nabi enggak perlu dan enggak minta. Illal mawaddata fil qurbah, kecuali kalian semua mencintai keluargaku. Itu dalam Al-Quran. Jadi ya memang kita wajib menghormati karena beliau adalah keturunan dari Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Itu sebab yang khusus yang pertama. Yang kedua, sebab yang khusus juga karena beliau adalah minal ulama. Beliau adalah salah satu ulama, orang yang berilmu. Jadi ada sebab umum, ada sebab khusus. Ini sebab yang lebih dari cukup untuk kita menghormati. Untuk sebab yang umum saja ya saya menghormati Anda semua. Untuk sebab yang khusus, apalagi ada sebab yang khusus. Wajib menghormati. Nah, kalau kita wajib menghormati, arti wajib menghormati itu tidak boleh dicerca, dihujat, diumpat-umpat. Kalau saya enggak. Tapi apakah dengan menghormati dan memuliakan itu artinya kita harus mengikuti semua yang disampaikan oleh beliau? Nah, ini hal yang beda. Saya menghormati Imam Hanafi, tapi saya nggak ikut mazhabnya. Saya ikutnya mazhab Syafi'i. Apakah karena saya mengikuti mazhab Syafi'i berarti saya tidak menghormati mazhab Hanafi atau Imam Hanafi? Enggak. Saya muliakan. Tapi saya memilih untuk mengikuti mazhab Syafi'i. Kata Sayyidina Malik bin Anas, salah seorang imam, yaitu pendiri mazhab atau pemimpin dari mazhab Maliki, Imam Malik bin Anas, apa kata beliau? Kullu wahidin yu'khadhu min kalamihi wa yuraddu illa sahib hadzal maqam.
Semua orang itu boleh diterima dan ditolak pendapatnya kecuali yang punya makam ini, menunjuk kepada makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghormati dan memuliakan itu satu hal, dan mengikuti semua pandangan-pandangannya itu hal yang lain. Karena itu saya bisa menghormati beliau dengan tanpa harus mengikuti semua pandangan beliau. Bagaimana kalau kita mengikuti? Ya mengikutilah dengan kefahaman. Paham, ngerti. Bukan mengikuti karena hiruk pikuk dan ramai. Kalau tidak mengikuti, ya tidak mengikuti juga dengan kefahaman. Ada beberapa hal yang saya tidak ikuti, misalnya ya, pandangan-pandangan beliau kalau dalam hal akidah dan ibadah dalam arti ritual, saya pikir sama. Ya, saya Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, Abul Hasan al-Asy'ari, dan juga mazhab Syafi'i. Beliau juga sama. Tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan di dalam hal beberapa perincian-perincian terkait dengan fikih siasah, ya, bagaimana memandang politik, atau al-hisbah, yaitu terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu kayak apa. Nah itu saya ada perbedaan pandangan dengan beliau. Tapi itu tidak mengurangi hormat, ya, menghormati dan menjaga, ya, menjaga kemuliaan pribadi beliau. Nah jadi kalau mau mengikuti silahkan, tapi dengan kefahaman. Anda tidak mengikuti pun silahkan, tapi dengan kefahaman. Dan ini masalah yang bukan merupakan pokok agama. Jadi jangan gara-gara pro kontra ini kemudian saling tuduh. Wah ini kalau tidak ikut Habib Rizik berarti kurang semangat perjuangan. Oh enggak. Hati-hati kalau ngomong begitu. Jangan mengecilkan Islam pada seseorang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan bahwa dialah wakil Islam. Dia yang mewakili seluruh ajaran Islam, enggak. Hanya Rasulullah SAW.